Oke, one, two, three, action. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama podcast Bicara Bincang asik remaja. Oke, bersama saya hari ini Crispina. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan belajar selama pandemi ini. Sebelum ini, aku nggak sendiri nih. Aku bersama teman-teman dari Sobat Milenial kita. Ada Nick. Halo, aku dari Klaten. Nah, ada Nanda. Halo, aku dari Yogyakarta. Dan ada satu lagi teman kita yang jauh di sana, yaitu Norland dari Kalimantan. Oh iya, gimana sih kabar kalian selama pandemi ini? Mantap. Kalau aku sih mager jujur. Aduh. Nah, menurut kalian nih, ada nggak sih keuntungan atau kerugiannya selama belajar daring di rumah? Dari Nick dulu deh. Oke, kalau dari aku keuntungannya belajar di rumah tuh menurut aku sendiri ya, aku tuh tipikal yang bisa belajar kalau sendiri doang. Jadi aku lebih fokus dalam belajar. Tapi kerugiannya di belajar online ini kuota. Nah, berarti kamu sendiri mendapatkan keuntungan dari belajar daring ini, kamu bisa lebih fokus kan ya? Ya. Nah, tapi untuk kerugiannya, tadi kamu bilang kan kuota. Nah, sekarang ini kan pemerintah itu sudah mensubsidikan kuota belajar. Apakah kamu mendapatkan? Oh, kalau itu sih sudah jelas saya mendapatkan juga, tapi karena kita belajar itu juga membutuhkan sumber lain gitu. Pastinya kita harus browsing. Nah, di kuota pemerintah itu kalau nggak salah yang paling besar itu untuk video conference. Nah, video conference itu juga muatannya juga banyak kan, jadi pasti cukup boros di video conference. Nah, di satu lainnya yang sisa lainnya di kuota itu kan buat kita browsing, buat kita lainnya itu untuk mencari sumber. Nah, di situ kadang-kala kan bisa juga habis. Nah, itu yang bikin boros kadang-kadang. Oh, jadi lebih finansial ya. Oke. Karena kuota mahal juga. Ya, bener sih, kuota tuh mahal, teman-teman. Mahal. Benar-benar. Nah, oke Nanda, gimana nih keuntungan belajar di rumah? Kan kalau di rumah ya kita kan bebas ya, bisa sambil rebahan, bisa sambil makan, sambil nonton gitu. Gimana nih? Mau jujur apa enggak nih? Jujur dong. Oke. Kalau biasanya nih, kan aku bangun kesiangan tuh, jam 7 kurang 5. Itu masih bisa ikut kuliah seperti Iya. itu. Terus kalau misalnya lapar gitu, bisa off cam terus makan. Gitu. Jadi kayak bisa lebih bisa mengerjakan sesuatu hal yang lain gitu. Kalau offline kan nggak bisa. Iya sih benar. Apakah Nick juga merasakan hal seperti Nanda? Benar sekali. Oke, halo Norland. Halo. Gimana nih kabarnya di Kalimantan? Sejauh ini baik sih. Nah, untuk kegiatan daring di Kalimantan sendiri, kamu udah kesulitan nggak? Kalau untuk daring sendiri, kalau di sini paling ya mungkin kendalanya jaringan ya. Cuman itu nggak selalu kok. Kadang-kadang doang. Terus menurut kamu nih pas daring di rumah ini ada nggak sih kayak keuntungannya buat kamu daring di rumah? Kalau untuk keuntungan sendiri, itu mungkin lebih ke arah teknisnya ya. Bukan teknis sih. Mungkin kayak prepare-nya gitu. Jadi kayak baju nggak perlu harus yang gimana-gimana. Terus nggak perlu mandi pagi juga. Maksudnya kamu nggak mandi juga nggak masalah. Iya sih benar-benar. Ya untungnya itu. Cuma itu doang. Biar sekalian aja nih, ada nggak sih tips dan trik belajar efektif kamu di rumah? Kalau aku sendiri itu lebih memperhatikan skala prioritasnya. Jadi kalau untuk aku itu nggak harus giat-giat banget. Maksudnya nggak harus maksain diri, tapi dilihat kayak misalnya deadline-nya kapan sih gitu kan. Jadi aku lihat yang mana dulu yang perlu untuk diprioritasin. Jadi kalau misalnya tugas tertentu yang deadline-nya lebih dekat atau mepet itu yang tak utamain gitu. Tapi bukan berarti kayak maksain diri harus terus berkutat sama tugas itu enggak juga. Jadi tinggal ngelihat aja skala deadline-nya kayak gitu sih kalau aku. Oke,
kasih ya Norlen atas waktunya. Oke. Oke sobat milenial semua, udah dengerin kan gimana keluh kesahnya teman-teman kita yang ya hampir lah teman-teman semua di rumah merasakan. Tadi kan aku udah tanya sama Norline kan, gimana tips dan triknya. Nah sekarang dari kalian berdua, ada nggak tips dan trik supaya belajar di rumah tuh jadi asik, jadi menyenangkan kayak gitu? Nih mungkin. Oke, yang pertama dari aku nih ya, pengalaman pribadi. Oke mantap ini. Jauh-jauh dari kasur. Oh iya benar. Literally itu mengganggu sangat itu. Nuansa kasur itu sangat menggugah kita untuk Magnetnya kebahan. kuat ya, Iya. magnetnya kuat. Gravitasi langsung 10 juta Newton langsung ke situ. Pernah tidur. Pengalaman guys. Iya, itu pengalaman bener, itu pengalaman. Sama yang kedua itu pastikan koneksi internet kalian stabil sama mantap. Jangan lupa pakai provider yang sesuai. Oh, sesuai dengan Ini nggak iklan ya guys, nggak Oke, iklan, nggak iklan, nggak iklan, guys. karena kita nggak dibayar. Oke Nanda. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin dengerin musik nih. Terus kalau misalnya ada materi yang nggak diketahuin, itu bisa video call bareng teman-teman, nanyain tadi tuh kayak gimana sih sebenarnya kayak gitu. Oh berarti kayak sesuaiin sama gaya belajar. Benar-benar, Oke. benar banget. Oh ya musiknya, mungkin aku nambahin ya, musiknya mungkin sesuai sama kesukaan pribadi ya. Mungkin kalau kalian suka musik klasik silahkan. Kalau kalian tiba-tiba Nah K-pop silahkan. bisa aja, yang K-pop nih. K-pop, Bisa. musik klasik, silahkan. Nah oke guys, jadi dapat kita simpulin nih ya, tips dan trik belajar asik dan menyenangkan di rumah itu tuh ada beberapa. Yaitu yang pertama, jauh dari kasur. Oke, jauh dari kasur supaya kita tuh nggak tergoda untuk rebahan. Yang kedua itu adalah koneksi internet. Jadi biar kalian itu juga menerima pelajarannya bisa dengan mudah. Itu tuh kayak koneksi internet kalian tuh harus lancar. Yang ketiga ada sesuaikan dengan gaya belajar. Misalnya Nanda tadi gaya belajarnya dia tuh mendengarkan, berarti dia sambil mendengarkan lagu atau nanti dia merekam materinya terus didengarkan. Untuk yang gaya belajar visual tuh kalian juga bisa menggambar buat main mapping. Untuk yang kinestetik, ada yang bisa kasih contoh nggak nih? Apa nih kak? Itu butuh gerakan gitu Iya, ya. kinestetik itu gerakan. Mungkin bikin gestur apa gitu buat mengingat sesuatu. Mungkin kalau di biologi mungkin pas anatomi gitu loh. Bisa. Mata bagaimana, mata bagaimana. Iya, bisa sejenis itu ya. Jadi kita kayak bikin alat peraga sendiri. Nah, dan yang terakhir nih yang disebutin sama Norline itu ada tentuin skala prioritas kalian. Jadi kalian tuh harus menentukan mana dulu nih yang penting. Misalnya ada beberapa tugas. Nah, kalian tuh kerjakan yang deadline-nya tuh paling mendekati. Jadi kalian tuh nggak terlalu terburu-buru gitu kan. Terus yang terakhir ada diskusi sama temen. Kalian suka kali diskusi sama temen? Suka banget. Jelas. Karena ya diskusi sama teman itu bisa membantu kita untuk memahami materi lebih dalam. Jadi segini dulu podcast kita. Nanti akan kita lanjut di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.